إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena itulah jalan kita untuk menghadapi terjalannya hidup di dunia, dan itu pula bekal sejatinya untuk kehidupan kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan tidak akan lepas dari kesusahan dan penderitaan. Namun demikian, ketahuilah bahwa bersamaan dengan terpaan kesusahan, pasti akan datang pula kemudahan dan kelapangan. Siapakah yang akan memberi kelapangan ini? Ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menyingkap duka lara seorang hamba. Dialah yang mengabulkan doa orang-orang yang sedang terhimpit. Ini adalah kemurahan hati dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang begitu indah. Lebih khusus lagi adalah bagi para hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman. Ujian dan cobaan tidak akan pernah lepas dari kehidupan ini. Selama ada kehidupan, pasti akan selalu ada ujian dan cobaan, meskipun hamba tidak pernah mengerti apa faidah dan hikmah yang bisa ia dapatkan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, cobaan terhadap mukmin bagaikan sebuah obat. Dengan cobaan ini, penyakit yang ada pada dirinya bisa dienyahkan. Penyakit yang sekiranya terus bersarang dalam dirinya, tentu ini akan membinasakannya dan atau mengurangi pahalanya dan juga merendahkan martabatnya. Maka cobaan dan ujian yang menimpa akan mengeluarkan penyakit-penyakit tersebut dari dirinya. Dengan itu, ia pun punya kesiapan untuk menggapai kesempurnaan pahala dan kedudukan yang tinggi kelak. Sungguh banyak derita dan nestapa yang menimpa tubuh umat ini. Namun seberat apapun ujian yang menimpa hamba, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya pengharapan, optimisme, dan cita yang ada mendorong hamba untuk berusaha menggapai apa yang dicita dan diharapkannya. Sedangkan putus asa membuat manusia menyerah dan berpangku tangan. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Juga dalam firman yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Maka mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah
Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah sangat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Setiap muslim meyakini kuasa Allah dengan kudrah Allah, sama sekali tidak boleh ada rasa putus asa yang menyelinap masuk ke dalam jiwa. Bagaimana bisa derita dan cobaan mengalahkan kudrat kuasa Allah Subhanahu wa taala? Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kabair asyirku billah wal iyasu min rauhillah wal qunutu min rahmatillah." Dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Ibnu Abbas. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Asr ayat 5 dan 6. Dalam kesulitan terdapat banyak kemudahan, maka kita harus optimis, berharap akan datangnya kemudahan. Kita menghadapi apa yang dengan sabar dan menerima ketentuannya dan tetap mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat-ingat Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang kepada umat ini dengan membawa berita gembira dan kemudahan. Maka turutilah jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini yang penuh dengan kemudahan, jauh dari unsur-unsur yang menyusahkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yusaddadu dinan ahadan illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa absiru." Sungguh agama ini adalah mudah dan tidak ada yang berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini, melainkan ia akan terpuruk. Maka tetaplah dalam jalur yang benar tanpa berlebihan atau mengurangi, dan berusahalah untuk mendekatinya dan bergembiralah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumat rahimahullah, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bila mengutus seorang sahabatnya untuk suatu urusan, beliau berpesan, "Basiru wa la tunaffaru wa yassiru wa la tu'assiru." Berilah kabar gembira, janganlah kalian buat mereka lari. Mudahkanlah dan jangan buat mereka susah. Hadis riwayat Muslim. Dan juga lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanamkan harapan dan cita di dalam jiwa sahabatnya yang tengah dirundung nestapa. Ketika Habab bin Al-Arad datang kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam mengeluhkan siksaan yang ditimpakan kaum musyrikin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanamkan harapan dan cita dalam diri Habab. Habab berkata, "Kiranya engkau memintakan pertolongan untuk kami, kiranya engkau berdoa kepada Allah untuk kami." Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada seorang sebelum kalian. Mereka dibuatkan lubang di tanah, lalu ia ditaruh di dalamnya, dan gergaji pun dihadirkan, diletakkan di atas kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Itu pun tidak menyurutkan mereka dari agamanya. Tubuhnya digaruk disisir dengan sisir besi hingga menembus bagian bawah daging badannya sampai tulang-tulangnya dan saraf-sarafnya. Itu pun tidak pernah membelokkan dari agamanya. Demi Allah, benar-benar akan menyempurnakan urusan agama ini
sampai orang-orang yang berkendara dari San'a melakukan perjalanan menuju Hadramaut, ia tidak akan pernah merasa takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mengkhawatirkan serigala-serigala kalau memangsa kawanan kambingnya, akan tetapi kalian ini tergesa-gesa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita senantiasa memupuk harapan yang mulia ini, yang disertai dengan amal usaha hingga berjaya meraih kebahagiaan abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini, marilah kita perbanyak dengan bersalawat kepada Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.